Amin. Thank you Rini. Thank you semuanya. Saya akan coba secara perlahan-lahan tapi secara gamblang saya mau menjelaskan sesuatu yang sebetulnya super penting ya. Ketika kita membuat wake up call, itu biasanya orang yang baru bangun dari tidur kagak ngerti apa yang harus dilakukan. Jadi pekerjaan besar kita ke depan, bagaimana sebetulnya kita harus aware terhadap diri kita sendiri, tapi membuat awareness juga kepada orang-orang lain. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan melihat background dari foto saya, ini ada di satu kota namanya Colorado Springs di Amerika. Nah ini batu-batu ini indah sekali. Bahkan saya juga menginap di Glen Eyrie. Glen Eyrie itu base camp dari Navigator. Nah ini batu-batu ini adalah seperti yang disebut the Garden of Gods, yaitu taman para dewa-dewa ya. Dan kalau mau masuk ke sana itu sebetulnya karena ini free, masuk karena ownernya menyerahkan kepada kota dan sudah memberikan satu wasiat ya, kalau orang yang masuk ke sini tidak boleh dipungut bayaran. Nah, Colorado Springs adalah satu kota yang dimana banyak sekali ministry-ministry yang memberkati dunia ya. Kurang lebih ada 70 ministries ya, Navigator, terus Every Home for Christ dan lain-lain sebagainya. Itu banyak berpusat di sini. Ini jadi seperti the womb city ya, kota yang benar-benar melahirkan sesuatu. Nah, tanpa sengaja saya waktu itu keliling ke Old Town ya, Old City-nya daripada kota ini. Saya mengajak beberapa hamba Tuhan, Tom Victor dari Amerika, Enlo dari Malaysia, dan Janira dari Amerika juga. Dia tinggal di Amerika meskipun dia seorang Ekuador yang punya profetik yang kuat. Mereka sebenarnya ogah diajakin saya ke Old Town karena saya katakan yuk kita mau ngopi aja, kan itu waktu break juga, ngapain ada di situ gitu kan. Dan ketika sampai ke Old Town, ke Old City daripada Colorado Springs, kagetlah kita karena ternyata kafe-kafe tersebut itu banyak yang udah jadi base camp daripada LGBT ya. Nah, terus mereka katakan, waduh, ini kok begini? Udah jangan ngopi di situ. Oh, salah, kata saya mau ngopi di situ. Mereka mungkin takut juga karena ada foto dan nanti di-upload dan sebagainya. Saya katakan, don't worry, we are together, we are family. Kita akan duduk di situ dan kita akan ngobrol dengan orang-orang di situ. Dan juga ternyata ketika masuk ke kafe itu aneh-aneh. Itu manusia aneh-aneh. Oh, anak-anak muda yang umur belasan tuh aneh-aneh, antingnya di mana-mana, bajunya yang mana cowok yang mana cewek nggak kelihatan gimana. Dan itu bendera di mana-mana, bendera pelangi ya. Tetapi saya tetap ngobrol dengan mereka dan saya appreciate mereka. You are good, you are looking good. Padahal dalam hati, aduh aneh banget. Terus kamu itu benar-benar seperti anak-anak kami dan kami mengasihi kalian, bahwa kalian itu adalah masa depan buat kalian. Mereka mulai happy dan akhirnya mereka ketika ngantar kopi ke kita dan akhirnya mereka itu kita bisa ngobrol, bahkan kita doakan, bahkan ada satu anak cowok yang pakai baju cewek gitu kan, dan nangis gitu kan, menangis karena thank you so much that you are paying attention on us gitu. Jadi kalian tuh benar-benar memberikan perhatian kepada kami. Wow. Jadi akhirnya kita pulang dengan rasa pertobatan. Kita nih ngumpul terus orang Kristen tapi nggak ngerti dunia bagaimana ya. Nah, coba kita lihat dulu foto-foto. Saya udah kirim ke Billy dan biarlah saya mau cerita dulu mengenai foto-foto ini, peristiwa demi peristiwa dan bagaimana posisi Indonesia pada saat ini. Thank you Bill. Wah, ini
Ini 38 years ago, 38 tahun yang lalu saya dengan istri saya di Korea. Terus aja, terus. Nah, ini masih muda. Sekarang masih muda, tapi dulu muda banget. Nah, ini tahun 1984 di Korea ada pertemuan internasional pertama. Ya, dihadiri oleh 300.000 orang berdoa. Next. Nah, ini namanya International Prayer Assembly for World Evangelization. Lihat, ini cikal bakal daripada WPA. Namanya IPA. Kalau kita WPA. Ini tahun 1984. Tapi lihat di situ di slide-nya International Prayer Assembly for untuk World Evangelization untuk penginjilan. Tapi kalau di kita WPA tok waktu itu. Rasanya kalau kita udah doa udah cukup gitu kan. Nah, padahal di kita lebih heboh, waktu itu 4 juta orang ya, tahun 2012. Next. Nah, ini bagaimana tahun 1984 mereka berdoa 300.000 orang ya. Mereka duduk seperti ini Bapak Ibu sekalian, dan mereka itu masih miskin banget ya. Waktu itu masih salah satu dari negara termiskin di dunia. Next. Pastor Yonggi Cho datang tahun 2012, ini almarhum Yonggi Cho. Dia mengatakan bahwa ketika tahun 2011 kalau nggak salah, saya 1 tahun sebelum WPA saya pergi ke Korea untuk mengundang beliau untuk datang ke Indonesia. Dia katakan bahwa kaki Dian yang ada di Korea itu sudah berpindah di Indonesia. Jadi kaki Dian itu sekarang ada di Indonesia. Next. Terus maksudnya gimana? Akhirnya kita buat WPA yang heboh itu, dan ini adalah suatu pergerakan kesatuan dalam doa terbesar sedunia yang pernah diselenggarakan, 378 kota. Next. Terus. Nah, kita lihat di sini sebelumnya. Tolong sebelumnya. Nah, kita lihat ada spanduk di sana. Ya, di belakang bendera itu. Adopt your office. Adopt your neighbor. Adopt your city. Itu nggak ada lagi spanduk-spanduk WPA lagi. Karena saya tahu banget. Jadi saya koordinatornya yang menyelenggarakan acara ini. Jadi saya tahu banget itu desain dari saya juga semua gitu kan. Yang saya suruh buat anak-anak muda. Itu adopt semua. Jadi maksudnya udah doa begini, kamu harus keluar semua dan mesti benar-benar mengadopsi, dan kamu harus bergerak untuk menjangkau jiwa. Next. Terus ini di Colorado Springs, beberapa representatif negara kami berdoa memberkati Colorado Springs lagi, dan kita berdoa untuk pemulihan negara Amerika di sana. Next. Lalu saya sharekan mengenai My Home Indonesia di depan audiens semua, kelahiran ini, dan ini sangat menginspirasi bangsa-bangsa lain, dan ini konteksnya sangat baik sekali untuk dilakukan khususnya di negara dengan mayoritas ya agama lain. Next. Nah, terus jadi kita lihat di sini adalah kolaborasi antara timur dan barat dengan satu topik after WPA, Billion Soul Harvest, miliar jiwa, tuaian miliar jiwa. Next. Together by 2030. Jadi bersama-sama tahun 2030. Waktu itu saya Indonesia, ASEAN mewakili, dan Korea, kita akan bergandengan tangan untuk mencetak 30.000 misionaris dari Indonesia akan dikirim negara-negara lain, khususnya negara-negara di Timur Tengah. Nah, Bapak Ibu sekalian, oke, next. Masih adakah? Kalau nggak ada, oke, saya masuk dalam materi ini. Kenapa saya sebut gelombang penyesatan?
Dan ini merupakan satu gelombang Bapak Ibu sekalian. Gelombang. Ketika kita mengadopsi satu wilayah, satu kota, satu negeri, bayangkan itu nggak mudah ternyata, karena iblis tuh ingin mencegah kita. Iblis tuh ingin memblokade kita supaya kita nggak berjalan, nggak move on. Oke. Dan banyak sekarang para pendoa syafaat atau misionaris sekarangnya lagi exhausted gitu, jadi lagi gosong, nggak tahu, no idea, tidak ada inisiatif sama sekali bagaimana untuk membuat terobosan dan tinggal menunggu demi menunggu. Saya nggak ngerti apakah memang ini akibat dari pandemi COVID-19 membuat kita jadi comfort ya, menjadi nyaman ya. Untuk beribadah juga sulit sekali gitu. Banyak mayoritas tuh untuk beribadah ini sulit. Jadi mereka lebih demen untuk ada di rumah, ada nonton ibadah, bukan beribadah ya. Nah, harusnya kita aware, apalagi para pemimpin jemaat ya. Kita harus bangkit. Nah, di dalam Matius 26 ayat yang ke-41. Matius 26 ayat ke-41, berjaga-jagalah dan berdoalah. Jadi nggak cukup berdoa, berjaga-jaga ini penting sekali. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ini apakah ada klasifikasi anak Tuhan yang udah dewasa atau yang baru? Oh enggak, ini ke semua nih. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah, apa arti daripada ayat ini? Nobody strong enough. Oke? Tidak ada satu orang pun yang paling kuat dan merasa paling rohani, paling urapan, paling hebat, paling top. No. Nah, jadi kalau kita lihat di dalam Roma 12 ayat 2 itu membangun manusia roh, kita perlu sekali membangun manusia roh dengan memperbaharui akal budi. Karena kita ini sedang ada di dalam satu medan pertempuran yang super, tanpa screening, tanpa saringan. Orang bisa aja begitu hebat berkhotbah langsung berkhotbah, tapi juga membuat satu gelombang-gelombang kepercayaan yang baru. Saya nggak ngomong Kristen doang ya, tetapi juga tokoh-tokoh sekarang udah bisa menjadi speaker, global speaker. Dan mereka membuat satu image, satu mindset. Kenapa? Makanya kita, kalau manusia roh kita tidak dibangun dan ternyata memperbaharui akal budi, itu harus terus-menerus. Bayangkan kenapa saya cerita tadi Colorado Springs adalah satu kota yang luar biasa indah. Wow, ministry semua ada di situ. Tetapi they do not know actually bahwa kota itu sekarang udah menjadi kota the second largest capital city of LGBT. Ya. Jadi itu Colorado Springs adalah ketika kita tahunya udah kita berangkat ke downtown ngopi di situ, dan memang saya bisa lihat dan juga ternyata memang kota ini adalah ibu kota terbesar setelah San Francisco ya, ibu kota LGBT. Jadi apa itu akal budi itu? Roh, pikiran, perasaan dan kehendak. Nah, setan itu sekarang memakai apa sih senjatanya? Senjatanya nggak kelihatan. Tipu muslihat. Jadi tipu muslihatnya itu membentuk benteng dalam pikiran kita sehingga itu menjadi kebenaran sendiri. Nah, apalagi kalau hamba Tuhan memakai pikirannya sendiri, apalagi kalau dia bisa manipulatif ngomong Tuhan bicara sama saya. Waduh, apa bisa dilawan Bapak Ibu? Apakah benar Tuhan bicara sama dia? Siapa saksinya? Nah, jadi perlunya adalah komunitas, makanya saling konfirmasi satu dan yang lain. Jadi
Membentuk benteng itu di dalam pikiran kita, itu dalam hal apa? Argumen dan falsafah atau dasar pemikiran, dan itu berupa mindset. Jadi seringkali orang itu bertindak seolah-olah benar, tapi nggak benar di hadapan Tuhan. Baik belum tentu benar juga di hadapan Tuhan. Nah, saya melihat begini, kenapa pentingnya untuk saya sharekan malam hari ini. Pernah saya waktu itu bermimpi, satu mimpi yang ngeri banget, karena ada seperti satu gunung besar tapi licin sekali gitu, kayak seperti dari marmer, dan ada air mengalir sehingga gunung bukan batu lagi, gunung yang seperti batu licin besar sekali tapi mengandung air. Jadi itu bayangkan kayak marmer begitu dikasih air, itu kan bahaya sekali. Dan banyak di situ orang-orang dan khususnya anak-anak Tuhan juga berjalan di situ tergelincir. Dan ketika tergelincir langsung jatuh begitu. Yang rada aman itu adalah orang yang bergandengan tangan. Itu bisa saling menopang. Ada yang jatuh tapi ditolong cepat-cepat gitu sama temannya. Jadi kalau benar-benar sekarang kita after social distancing, kita ini living alone, ya kita hidup sendiri, we have to be very careful. Jangan sampai kita tergelincir. Nah, apa yang menjadi jebakan-jebakan iblis pada hari-hari ini membuat kita tergelincir ya? Yang pertama adalah ketawaran hati. Maksudnya gimana? Dengan melihat situasi sekarang. After pandemi, Bapak Ibu sekalian, kita lihat sekarang ini Myanmar ya, Laos itu tuh benar-benar lagi dalam keadaan bangkrut ya setelah Sri Lanka. Dan 63 negara sekarang di dunia sedang mengalami 63 negara ini menuju yang disebut the failed states, yaitu negara gagal. Tidak bisa bayar utang. Nah, apakah Indonesia cukup kuat dengan inflasi di mana-mana, sedangkan di Amerika 11,75% inflasinya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kita lihat satu situasi yang super, bagaimana semua krisis datang, termasuk global warming maupun perubahan cuaca dan lain sebagainya. What is happening? Apa yang sedang terjadi? Kalau kita lihat di dalam Matius 24 itu ngeri, semua sedang terjadi peperangan, dan peperangan itu bukan sekedar perang senjata, tapi juga bisa perang biologi, perang apalagi perang lagi cuaca ya, banyak hal Bapak Ibu sekalian. Saya pernah terangkan bagaimana senjata yang paling murah sekarang senjata pakai virus. Tinggal suntikan aja ke monyet, suntikan ke burung, bisa jadi flu burung itu bisa terbang kemana-mana. Nah, apakah dunia medis juga sekarang bodoh-bodoh banget sih gitu? Nggak bisa sih membunuh virus kayak begitu. Nah, what is going on? Apa yang sedang terjadi di balik ini? Nah, jebakan-jebakan iblis ini membuat kita jadi tawar hati melihat segala situasi dan lingkungan. Juga melihat gereja, melihat apa yang di rumah, ada di lingkungan, di kota kita, bahkan di keluarga kita. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 16, 17, 18 ya. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin melorot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Jadi apa? Lihat, manusia batinnya itu manusia roh kita dibaharui dari sehari ke sehari. Jadi seperti makanan, seperti suplemen, seperti makanan bergizi. Ya. Kalau kita sekarang banyak orang yang berpuasa, berpuasa itu tuh bisalah sampai 3 hari. Kalau 7 hari, kalau 40 hari, kalau 3 bulan puasa mati. Dah.
Nah demikian juga kalau kita puasa, fellowship, puasa baca firman, puasa berdoa, puasa merenungkan firman. Kita jadi manusia garing, manusia yang tawar hati. Nah, jadi dikatakan di sini, sebab apa dikatakan? Bukan sebab, ini maksudnya semakin merosot, namun manusia batinia kami diperbarui dari sehari ke sehari. Di-renew. Gak cukup seminggu sekali. Apalagi ibadah sekarang, ibadah YouTube lagi. Nah, jadi please get connect with somebody. Kita harus good connection with God and with the others. Jangan kita ngumpul sekeluarga tapi ribut terus sekeluarga. Itu juga bingung. Apakah itu ada hadirat Tuhan sih, sementara kita nih ribut terus gitu kan. Nah itu kenapa masalahnya? Karena tidak diperbaharui manusia batinianya dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi anggap penderitaan. Sekarang nih penderitaan apa? Kita belum sampai aniaya loh, penderitaan kita cuman ketakutan aja, takut COVID, takut gini, takut gitu. Nah, jadi kita lihat ayat yang ke-18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, meskipun melainkan yang tak kelihatan. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Lihat, luar biasa ya. Paulus kepada dan Timotius kepada jemaat daripada Korintus ini. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya pernah cerita juga seorang hamba Tuhan namanya Charles Templeton. Dia itu seorang hamba Tuhan yang diurapi, dia temannya Billy Graham, setaraf dengan Billy Graham. Dan dia membuat gerakan namanya Youth for Christ. Dia urapannya luar biasa, dan sekali waktu itu kalau KKR bisa 30.000 orang, ya dibaptis ribuan orang. Tetapi finally dia satu saat dia melihat satu majalah di mana sampulnya itu waktu itu terjadi kekeringan hebat di Afrika. Nah, di sampul majalah ini dia melihat ada seorang anak yang kurus kering dan bawa batok kelapa, dan itulah cuman punya air sedikit, dan dia menderita kelaparan. Dia merenung lihat situasi itu, dan akhirnya dia mengatakan, apakah Tuhan itu ada? Apakah Tuhan itu ada? Akhirnya nanya begitu terus, akhirnya dia jadi tawar hati. Gua ingin kaya supaya aku bisa menjadi berkat buat banyak orang. Akhirnya awalnya dia pengen kaya dulu supaya bisa memberkati, tapi udah kaya tidak memberkati. Nah, apa yang terjadi? Dia meninggalkan Tuhan. Sehingga dia bisa menulis satu buku namanya Farewell to God. Selamat jalan Tuhan. Dan akhirnya dia menjadi pengusaha kaya. Tapi kayanya dari mana? Dia membuat buku-buku porno. Dan ketika ditanya ke wartawan, kamu dulu penginjil hebat, kenapa sekarang kamu meninggalkan Kristus? Dia katakan, it's too late. Itu sudah terlambat. Urusan Tuhan itu urusan yang lalu. Akhirnya dia mengalami kematian, tapi menjadi orang yang tidak percaya, bahkan melawan Tuhan. Jadi be careful, ketawaran hati ini Bapak Ibu sekalian, ini akan menjadi gelombang. Kenapa di Amerika bisa sekarang terjadi ada namanya anak-anak teens, remaja bunuh diri, ingin bunuh diri, dan banyak yang udah bunuh diri karena ketawaran hati. Apakah mereka mengalami shalom di rumah mereka? Apakah mereka mengalami ada damai sejahtera, ada kekuatan iman di dalam keluarga mereka? Yang kedua, kalau saya lihat gelombang ini
ini seperti Leviathan yang mendegradasi kasih. Jadi banyak orang kehilangan respek. Kalau kita lihat era media saat ini seperti peperangan ya. Peperangan Bapak Ibu sekalian, saudara-saudariku yang saya kasih dalam Tuhan. Ini kalau kita lihat media itu adalah medan tempur. Nah, bagaimana ajang media itu menjadi ajang peperangan di antara kita sendiri. Lihat aja para hamba Tuhan bisa saling membuli, saling menyerang, ya. Meski mereka itu ngapain sih mereka harus menusuk hamba Tuhan, padahal hamba Tuhan itu adalah hambanya Tuhan. Pasti Tuhan yang bela. Kalau dia doa minta ampun dari Tuhan, dia tentunya juga dia minta pertolongan daripada Tuhan. Saya yakin hamba Tuhan itu pasti kalau dia bertobat, ditolong lagi sama Tuhan. Dan orang yang nyerang ini kena penghakiman. Dan dia akan namanya kehilangan respek. Jadi aku berharap bro and sis yang ada di grup kita ini, aku ini gak cari viewer ya. Aku sih terpesona dengan teman-temanku di Amerika. Mereka tuh penggerak-penggerak dunia ya, se-Afrika semuanya. Ketika saya nyari viewernya, kenapa lu tuh gak terkenal ya di YouTube, gak ada. Cuma di Indo aja yang paling demen tuh ngejar viewer tuh kan. Gereja juga begitu gitu kan. Kalau ngedrop dikit pakai strategi baru gimana. Ternyata mereka tuh biasa-biasa aja, gak takut namanya ketinggalan gitu. Dan kadang viewernya cuma 23 orang. Astaga, orang sehebat begini kok viewernya cuma segitu gitu kan. Karena mereka nggak makan viewer dan mereka nggak makan klaim juga ya, dapat dana dari YouTube gitu kan. Nah, jadi mereka itu yang menyerang hamba Tuhan itu biasanya numpang dari berita orang, numpang dari isu yang hit gitu, yang happening, lalu dia menumpangi itu supaya dia dapat hit lagi. Nah, itu dikatakan di dalam firman Tuhan itu adalah mereka itu melayani perut mereka. Di dalam Roma 16 ayat 17-18 ya. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka yang menimbulkan perpecahan. Bapak Ibu sekalian, perpecahan itu berbagai cara, berbagai macam. Ya, apalagi kalau kita akan menghadapi pilpres yang akan datang ini. Bapak Ibu sekalian, hati-hati, ini spirit perpecahan ini akan kembali akan dirilis secara besar-besaran ya, untuk memecah kekuatan toh. Nah, sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Saya pernah menasihati seorang hamba Tuhan yang dia viewernya banyak ya, banyak orang juga ngikuti ya acara YouTube-nya, acara Zoom-nya, dan super luar biasa. Orang ini pekanya luar biasa dan bisa mengencourage orang, kayak marketingnya hebat gitu. Tetapi ketika saya ngobrol dengan dia, bertemu di airport, dia kok gak suka pendeta semua. Semua tuh diomongin, pendeta ini gini-gini, pendeta itu gini-gini, pendeta. Waduh, dia itu ternyata haters. Jadi kalau jadi hater, gimana kamu bisa menebarkan isu damai, pelayanan pendamaian sama orang lain? Bahkan maaf saya katakan, hidup suami istrinya juga itu lagi pisah dulu. My God. Nah, bagaimana Bapak Ibu sekalian? Saya ini jadi saya nggak bisa diem nih. Saya ini sebenarnya tipu muslihat iblis nih. Mau benar-benar memecah belah gitu.
Bukannya salah ya, orang bisa bebas-bebasnya punya free will, mau jadi terkenal, mau bagaimana caranya. Sekarang saya punya anak-anak rohani juga banyak ya, itu yang di sosmed, yang udah kerja di IG dan lain sebagainya. Mereka bisa nge-blow up gitu, sesuatu something yang become orang biasa bisa menjadi terkenal gitu kan. Tetapi jangan sampai begitu banyak manipulasi di situ, sehingga tindakan manipulatifnya itu benar-benar menyebar kemana-mana. We have to be very careful Bapak Ibu sekalian. Maaf, kembalilah kita kepada kemurnian hati dan kepada hati Tuhan. Yesus gak cari populer dulu. Dia dikenal sebagai Tuhan, meskipun dia dibenci juga. Tetapi Bapak Ibu sekalian, dia itu punya destiny, menyelamatkan setiap orang, meskipun banyak haters juga, tetapi dia tetap konsisten ya. Dia memiliki standar ilahi yang mantap, yang top, karena dia juga Tuhan sendiri. Nah, jadi standar kita bagaimana kita ke depan menjadi Kristus. Jadi Kristus. Yang ketiga, itu adalah strategi iblis itu dengan saling membenci dan saling menyerahkan. Nah, ayat ini Bapak Ibu sekalian, ke saya nih muncul menjadi benar-benar ini jadi rema sekali dalam zaman sekarang. Kita baca di dalam Matius 24 ayat 10 dan 11. Dan banyak orang akan murtad. Banyak orang akan murtad. Dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Kalau kata saling ini gimana sih? Bukan musuh yang menyerahkan. Di antara kita bisa saling menyerahkan, saling membenci. Lalu ayat 11. Maksudnya apa? Kemana arahnya kalau kita menjadi saling menyerahkan, saling membenci? Ayat 11. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Nah, apakah kita nih sekarang we are living in unity? Atau sebetulnya persaingan? Dengan media sosial yang ada, kita ini tambah unity atau tambah bersaing? Saya mendengar di satu kota di wilayah Sumatera, bagaimana satu gereja dibuka, 3 gereja kosong. Waduh, mereka mengeluh sama saya, ini gimana ini nih. Lah kata saya, kenapa kalian gak pernah ada fellowship satu dan yang lain? Makanya unity ini penting sekali. Unity ini penting sekali. Bagaimana kita ini harus bisa sekarang membuat unity di antara kita satu dan yang lain. Saya teruskan yang keempat, bagaimana strategi setan itu bekerja. Itu dengan membangun satu komunitas yang namanya komunitas duniawi. Sekarang ada namanya civil union. Apa itu civil union? Jadi ini satu masyarakat, kesatuan masyarakat. Jadi mereka enggak mau membeda-bedakan gender. Jadi perkawinan pasangan sesama jenis yang disetujui oleh otoritas sipil. Jadi akan mereka membuat satu otoritas. Jadi pasangan-pasangan yang tinggal serumah tanpa ikatan pernikahan dan lain sebagainya. Ini semua ada list-list yang menentang firman. Ini acceptable buat mereka. Saya ngelihat gini ya.
Ini komunitas ini kebanyakan middle age ya, dan umur 30-an sampai ke 50-an yang membentuk komunitas ini. Jadi kita sedang memasuki namanya era postmodern, oke? Bukan era modern lagi, tapi era postmodern. Saya waktu itu makan di satu restoran namanya Olive Garden di Colorado Springs. Terus saya juga pergi sama keponakan saya pergi ke resto Chinese, Japanese di sana, dan banyak pelayan-pelayan mereka tuh bertato, ya udah biasa di sana itu. Wow, itu udah, kalau saya ngelihat ya, di Amerika itu udah bukan negara Kristen lagi kelihatannya, nilai-nilainya tuh udah jauh gitu. Lalu waktu itu di satu resto yang begitu ramai dan mereka ramah sekali pelayannya itu. Are you okay? Gini. Nah, oh yeah, we are good. Terus kita bisa ngobrol, membuka obrolan. Dan where is your church? You go to the church, kata saya. Kamu pergi ke gereja? Yeah, I go to the church. Ya. Oh, jadi pelayan-pelayan di sini juga go to the church? Ya, most of them ya. Terus kata saya, gereja mana? Baptis atau apa? No. We go to the Flying Spaghetti Monster Church. Spaghetti? Aku pernah ngupas seminar kayak begini. Aku pikir ini tuh hidden gitu. Ternyata udah terbuka. Wow, kata saya nggak mau ngejudge dulu. What is it about? Ya, we just community. Dan we have, itu tahu nggak, Allahnya itu, ini adalah satu agama baru sebetulnya, komunitas yang membentuk Allahnya namanya Flying Spaghetti Monster. Jadi itu kita diciptakan dari spaghetti gitu. Ini kok bisa begitunya gitu kan. Dan percaya lagi gitu kan. Bukan soal percaya, mereka udah membentuk satu komunitas, Bapak Ibu sekalian. Sedangkan kalau orang Kristen kan udah menjauh dari komunitas. Nah, jadi agama yang mencari Allahnya apa? Agama itu ya. Jadi sekarang banyak agama-agama juga ya. Termasuk orang yang populer di TV juga sekarang udah membentuk agamanya gitu kan. Nah, agama itu mencari Allah, tetapi kekristenan itu adalah inisiatif Allah menjadi manusia. Wow, ini dahsyat sekali. Lalu saya terus ngobrol sama dia. Ini seorang wanita ya, yang masih muda, belia, Hispanic lah gitu ya. Dan dia katakan, saya katakan ini we are all pastors di sini. Kita lagi makan satu meja, ada sekitar 10 orang gitu. Dan ini dari Malaysia, ini dia. Wow, dia katakan, kalau orang Amerika lebih ramah dikit gitu, lebih ekspresif gitu. Kami ini para pendeta dari berbagai negara gini. Kita mau mengenal kalian lebih lagi. Nanti one day kita makan barengnya. I buy you dinner dan sebagainya. Terus saya nanya, gimana? Apakah ini komunitas seperti ini? Ya, banyak sekali sekarang komunitas namanya The Flying Spaghetti Monster Church. Nah, saya sih sebetulnya ingin mengangkat anak-anak muda, tapi anak-anak muda masih cuman ngumpul di antara anak muda Kristen terus, dan tidak membawa pembaharuan di dalam komunitas, dan tidak ada namanya go movement-nya gitu ya. Nah, kita harus mendoakan hal ini sesegera mungkin, kalau enggak kita nggak ngerti dunia seperti apa saat ini. Jadi kita di dalam satu pilihan yang hari-hari ini begitu sulit. Apalagi kalau anak cucu Anda tidak diberi direction. Mereka bukan pendengar yang baik, mereka pelihat yang baik. What you are doing itu akan jadi mindset buat mereka. Nah, kita baca di dalam 1 Korintus 10 ayat 21, itu ada 2 cawan dikatakan di sini. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga perjamuan roh-roh jahat.
Bapak Ibu sekalian, cawan kita ngerti, apalagi para pendoa mengerti cawan kemurahan Tuhan atau cawan setan gitu kan. Nah, kita seringkali berdoa berpuasa supaya cawan kemurahan Tuhan itu dipenuhi ya. Dan itulah yang akan dicurahkan atas bangsa kita Indonesia. Tetapi di sini ada namanya perjamuan. What is perjamuan? Fellowship. Perjamuan bersama-sama. Nah, iblis saat ini ingin membuat satu kombinasi dengan satu toleransi. Bagaimana mereka akan membuat agamanya sendiri, kebenarannya sendiri. Mereka punya mindset bahwa komunitasnya paling benar, gerejanya paling hebat, dan mereka look down kepada yang lain. Hati-hati dengan kombinasi dan toleransi. Kita harus bisa mengatakan ini cawan iblis atau cawan Tuhan. Setan tuh lebih sabar dari kita, Bapak Ibu. Kita ini suka emosional, apa-apa emosi gitu. Apa-apa, gue gak setuju gini-gini. Gue jadi kadang kalau gak bisa menjaga hatinya, dia bisa menjadi hater gitu kan. Nah, setan tuh lebih sabar dari kita, nunggu kesempatan. Lu lagi kuat nih sekarang ya. Nanti gitu kan. Di dalam Efesus 4 ayat 27. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Kata kesempatan di sini adalah topos. Topos itu apa? Topografi. Topografi itu apa? Pijakan. Pijakan Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan sampai memberi kesempatan pada iblis dan berpijak iblis itu. Jadi satu pijakan, base campnya si iblis. Nah, firman Tuhan katakan jangan jauh dari persekutuan. Jangan jauh dari kasih yang mula-mula. Kita harus memiliki komunitas yang sehat. Dan rohani yang sehat itu belum tentu yang ngumpul terus. Tapi yang sehat itu adalah yang praktis. Melakukan practical, something yang praktis, lakukan gitu bersama-sama. Itu makanya kita perlu collective vision. Nah, melayani Tuhan itu selagi ada kesempatan. Nah, di akhir zaman di dalam firman Tuhan dikatakan sepertiga bintang akan jatuh. Maksudnya apa? Jatuh itu ada pilihan. Pilihan. Anda mau jatuh atau mau enggak, itu pilihan. Seperti mimpi saya itu di batu yang licin, seperti marmer, ada airnya. Anda mau jatuh tergelincir atau memang mau berjaga-jaga? Dan mau bergandengan tangan dengan yang lain. Nah, ketika kalau kita ngelihat hamba Tuhan jatuh, kita nih bukan menolong, seringkali kita malah melecehkan. Malah ngebum itu berita itu kemana-mana. Padahal kalau kita lihat dia itu adalah sesama hamba Tuhan. Jadi ketika hamba Tuhan jatuh kita harus menolongnya. Kita harus menolongnya. Karena tetap janji Tuhan kalau kita jatuh itu tidak sampai tergeletak. Maksudnya gimana? Supaya jangan tergeletak, teman harus menolong. Saudara harus menolong. Kita saling membantu, saling menasihati, saling membangun, saling mendoakan dan lain sebagainya. Jadi tantangan dari luar dan dalam pada saat ini Bapak Ibu sekalian. Saya mendengar lagi satu hamba Tuhan di Amerika umur 40-an tahun bunuh diri. Oh my God. Kata saya kok bisa ya. Nah, jemaatnya gak terlalu besar, sekitar ratusan, 300-an orang gitu. Kenapa? Tawar hati. Dia gak bisa cover operational cost gerejanya dan minim hidupnya berkekurangan. Tetapi sebetulnya dia udah tidak tahan dengan kehidupan yang ada. Nah, tantangan itu dia mulai itu dari dalam musuhnya, dari dalam itu musuhnya itu. Makanya we have to be very careful dengan tubuh dosa. Dikatakan tubuh dosa itu apa? Kesombongan, iri hati, kekecewaan, dan loneliness, kesendirian. Jadi kita apa sebetulnya?
saya senang kalau di antara kita nih suka saling mendoakan ya. Kita nih saling minta tolong doakan saya. Itu berarti ada satu aspek namanya kerendahan hati daripada tertutup. Ya, mari kita mau saling menjaga. Sekarang saya nggak bisa ini terlalu panjang ya karena nanti terlalu padat juga. Tetapi biarlah nanti kesempatan-kesempatan yang lain nanti saya akan sharekan ini lebih lagi karena kita ini harus fight, oke? Kita harus fight. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Wow, kenapa ini seorang rasul itu bisa berkata begini? Karena ternyata bahwa kita ini hidupnya harus berjuang. Berjuang melawan gelombang dosa itu, bertarung dalam kehidupan dan mengakhirinya sebaik mungkin. Oke, just we stick together. Saya nggak bosen-bosennya. Saya akan bukan hanya retreat di nanti tanggal 5-6 September di Puncak, nanti tanggal 17 Agustus yuk ngumpul juga nanti di Kota Bandung, kita akan doa bersama-sama. Nanti kita fellowship. Kenapa saya ini di dalam umur hidup saya juga lebih banyak saya benar-benar ngabisin uang, tenaga, waktu untuk berfellowship, karena justru disitulah letak kekuatan kita. Karena there is nobody super.